Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami, Engkau luar biasa bagi kami. Sebentar kami akan membaca lagi, merenungkan kembali firman-Mu. Mari biarlah Allah Roh Kudus memimpin, menyertai, akan menerangi setiap firman, agar semuanya boleh kami mengerti dan kami mau melakukannya dengan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa malam hari ini kita ada di tanggal terakhir dari bulan April atau hari yang terakhir pada bulan April ini. 4 bulan Tuhan sudah peliharakan kita, menyertai kita, bahkan menolong kita dalam segala keadaan yang kita hadapi. Dan malam hari ini bersama-sama kita akan membuka lagi kebenaran firman. Firman Tuhan saya beri judul berserah bukan menyerah. Yang saya ambil dalam satu ayat di Mazmur pasal ke-28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Puji nama Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang kita boleh baca meneguhkan lagi iman percaya kita hari-hari ini. Kita sudah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Dan biarlah kebangkitan Yesus ini boleh membawa saudara dan saya semakin yakin dan percaya bahwa hidup kita sepenuhnya ada dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Dan kita akan terus dipimpin oleh Dia sehingga kita beroleh kekuatan untuk dapat melewati hari-hari yang Tuhan percayakan. Karena segala sesuatu yang kita hadapi hari-hari ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Tapi inilah yang kita hadapi hari-hari ini, bagaimana kita bertemu dengan segala keadaan-keadaan di luar kekuatan kita sebagai manusia, di luar daripada kemampuan kita. Dan seringkali tanpa kita sadari, kita lebih memandang apa yang ada di hadapan kita. Kita lupa bahwa Dialah yang empunya segala sesuatu. Dialah yang menjadi kunci kehidupan saudara dan saya untuk tetap berpengharapan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar keadaan-keadaan yang kita alami jangan membuat kita menjadi lemah, jangan membuat kita jadi menyerah. Bahkan hari-hari ini tingkatkan iman percaya kita semakin kuat dan kokoh, supaya kita bisa melihat segala kebaikan, kita bisa melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Karena kita percaya kita berjalan bukan hanya lewat mata jasmani kita, tapi biar kita berjalan dengan iman yang Tuhan taruh. Kita percaya bahwa sekalipun atau sesulit apapun keadaan-keadaan kita hari-hari ini, Dia pasti akan menolong kita. Kita membuka dalam satu ayat lagi
yang terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-16. Di sini dikatakan, saudaraku, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saya ulangi, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kita tahu cerita ini, saudaraku, bahwa ayat yang kita sudah baca ini, di situ dikatakan bahwa kita ada atau boleh menyimak dalam Lukas ini tentang cerita Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ya, di sini ada murid-murid Yesus yang pada waktu itu pergi ke sebuah kampung di Emmaus. Ya, mereka berjalan. Satu ketika sedang mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama mereka. Mereka bercerita, mereka ngobrol, mereka boleh bercakap-cakap. Lalu dikatakan di sini, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Itu kata Yesus pada ayat yang ke-17. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dan dikatakan lagi di sini, seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Saudaraku, murid-murid saat Yesus naik ke surga, atau dikatakan Yesus itu meninggal, mereka merasakan satu kesedihan yang sangat-sangat besar. Mereka menyangka bahwa Yesus sudah mati dan tidak lagi bangkit. Sehingga mereka berkata atau mereka bercerita, sepertinya mereka kehilangan pengharapan. Sepertinya mereka kehilangan pegangan. Tapi di ayat yang ke-16 katakan, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dan ini pun terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Saat masalah, persoalan begitu banyak dan tidak berhenti dalam kehidupan kita. Satu datang, belum selesai, sudah datang yang berikutnya. Dan seringkali kita merasakan kelelahan. Kita merasakan tidak ada daya untuk dapat bertahan. Sehingga kita lebih memakai akal kita, memakai pikiran kita, memakai kekuatan kita untuk menghadapinya. Dan tanpa terasa seringkali kita merasakan putus asa, hilang pengharapan. Namun biarlah saudaraku, kita boleh mengerti bahwa kebangkitan Yesus membawa pengharapan yang besar atas kehidupan kita. Dan dikatakan di sini, saudaraku, mereka bercakap-cakap, mereka seperti kehilangan pengharapan. Tidak ada lagi yang mereka andalkan. Dan di sini dikatakan seringkali mereka tidak lagi punya kekuatan. Saudaraku, Dialah yang datang untuk membebaskan kita. Dan jangan seperti murid-murid yang pergi ke Emmaus, kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan pegangan. Tetapi biarlah kita semakin kuat hari-hari ini. Dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, tidak membuat kita jadi gentar, tidak membuat kita menjadi lemah dan kehilangan kekuatan itu. Tapi semakin kita kokoh, semakin kita kuat bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong kehidupan saudara dan saya. Jangan menyerah dengan keadaan, tapi berserah penuh hanya kepada Tuhan. Karena Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta dan doakan. Ada kalanya keputusasaan membuat kita menjadi lemah.
Tapi biarlah dengan segala setiap persoalan kita hadapi, kita semakin mendekat, kita semakin berharap hanya kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan yang lain kita coba buka dalam Mazmur 60 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Jadi saudaraku, dengan Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu yang kita pikirkan itu tidak mungkin. Tapi dengan Dia kita dapat mampu melakukannya, melewati setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh melihat bahwa Dialah yang memberikan pertolongan itu. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-6. Kita akan baca Mazmur 20 ayat yang ke-6. Di sini katakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi saudara, jangan berputus asa, jangan menjadi lemah. Ingatlah janji Tuhan bahwa Dia memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada saudara dan saya. Tuhan tidak memberkati orang yang menyerah, tetapi Tuhan memberkati orang yang berpengharapan kepada Dia, orang yang berusaha. Jadi ingat saudaraku, Tuhan tidak memberkati orang yang menyerah, tetapi Tuhan memberkati orang yang berserah, orang yang selalu mengandalkan Dia dalam segala perkara. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya bisa bagi, menguatkan kita, memampukan kita lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Seberat apapun situasi yang kita hadapi, yakin dan percaya Dia sanggup menolong kita semua. Puji nama Tuhan. Ini firman yang sama-sama kita sudah membaca dan merenungkan kembali, dan Allah Roh Kudus akan menerangkannya kepada kita semua. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar dan kami baca lagi malam hari ini. Teguhkan kami, kuatkan kami di tengah-tengah keadaan-keadaan yang semakin sukar dan sulit. Namun kami percaya seperti janji firman-Mu bahwa Engkau akan memberi kemenangan kepada kami sebagai orang-orang yang diurapi oleh Tuhan untuk melihat kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap kuat, tetap semangat, tetap berserah kepada Tuhan. Haleluya.
Gerejaku adalah rumahku.